Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas akuntansi 2023G. Kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan terkait elemen dan struktur teori akuntansi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 141, Dini Novia Syafitri dengan NIM akhir 143, Naila Jayani dengan NIM akhir 188, Widya Kusma Putri dengan NIM akhir 192, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM akhir 206. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dirumuskan sebagai suatu susunan konsep, definisi, dan dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi dengan tujuan untuk dapat memprediksi fenomena yang muncul, yaitu fenomena sosial dan ekonomi menurut Harry 2017-99. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan kumpulan prinsip-prinsip yang logis, saling terkait, yang membentuk kerangka umum dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi. Menurut Ahmed Belkawi, tidak ada teori akuntansi yang lengkap pada setiap kurun waktu. Oleh karena itu, teori akuntansi harus mencakup semua literatur akuntansi yang memberikan pendekatan yang berbeda-beda satu sama lain. Literatur akuntansi berisi kumpulan-kumpulan teori yang dapat dirumuskan untuk mengatasi perbedaan keinginan para pemakai laporan keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dua sudut pandang akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai seni. Mereka yang melihat akuntansi sebagai seni itu menyarankan bahwa keterampilan akuntansi harusnya diajarkan seperti halnya pedagang lainnya dan bahwa pendekatan legalistik terhadap akuntansi itu diperlukan. Nah, para pendukung akuntansi sebagai ilmu menyarankan pendekatan yang lebih konseptual dalam mengajarkan dasar-dasar modal pengukuran akuntansi dan empiris terkait. Yang kedua, akuntansi sebagai ilmu sosial. Sudut pandang ini dipandang secara luas di dunia akademis sebagai ilmu sosial seperti yang dikemukakan oleh Mautz, yaitu akuntansi berhubungan dengan perusahaan yang tentunya merupakan kelompok sosial. Ia berkenaan dengan transaksi yang mempunyai konsekuensi sosial dan mempengaruhi hubungan sosial. Ia terutama bersifat mental. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemikiran mengenai konsep. Jadi, apa sih hakikat dan pentingnya konsep dalam akuntansi ini? Sebenarnya konsep adalah elemen fundamental dalam semua ilmu pengetahuan, di mana semakin baik konsep yang kita miliki, semakin baik pula teori yang dapat kita formulasikan. Dan begitupun sebaliknya, jika konsep yang dimiliki itu tidak terlalu baik, maka teori yang dapat diformulasikan nantinya juga tidak terlalu baik. Hal ini tuh dikenal sebagai paradoks konseptualisasi. Nah, setiap konsep itu memiliki sifat tertentu seperti kemampuan untuk dibalikan, reversibility, kemampuan untuk didemonstrasikan, demonstrability, serta kompleksitas atau complexibility. Nah, dalam akuntansi, pemahaman konsep yang tepat itu sangat penting untuk membangun teori yang dapat digunakan dalam praktik nantinya. Nah, dalam bukunya, Ahmad Riyai mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis konsep yang digunakan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu konsep observasional. Konsep ini memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diamati secara langsung. Kehadiran atau ketidakhadirannya itu dapat dipastikan melalui observasi dalam kondisi yang sesuai. Contohnya dalam akuntansi adalah pendapatan, biaya, dan aset. Lalu yang kedua, konsep teoretis. Memiliki peran khusus dalam suatu teori tertentu dan tidak selalu dapat diamati secara langsung. Contoh dalam akuntansi adalah nilai wajar atau fair value dan teori agensi. Lalu konsep yang ketiga adalah konsep disposisi, yaitu mengacu pada kecenderungan untuk menunjukkan reaksi tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam akuntansi, konservatisme akuntansi adalah salah satu contoh konsep disposisi. Selanjutnya adalah validitas konsep dalam akuntansi. Jadi validasi konsep ini sangat penting agar konsep tersebut dapat diterima sebagai bagian dari teori akuntansi yang bermanfaat nantinya.
Terdapat dua pendekatan utama dalam validasi konsep. Yang pertama, operasionisme, yang menyatakan bahwa konsep yang valid hanyalah konsep observasional yang dapat diamati secara langsung. Contohnya dalam akuntansi adalah laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pengukuran validitas konsep. Pendekatan yang ini tuh berfokus pada pengukuran sejauh mana suatu instrumen dapat menilai konsep yang sedang dipertimbangkan. Contohnya adalah validitas metode penilaian aset atau akurasi pengukuran laba berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi hipotesis. Dalil dalam suatu teori itu menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Ia ditunjukkan oleh sebuah kalimat yang secara umum ciri-cirinya adalah yang pertama, angka dan tingkat predikat, yaitu unit sintaksis yang menyatakan tindakan yang telah dilakukan oleh atau berdasarkan kondisi yang dapat dikaitkan dengan subjek dari kalimat. Kemudian yang kedua adalah tingkat dari keumuman, yaitu lingkungan dari wacana yang diberikan. Jadi, karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan yang diuji secara empiris. Sifat dari penguji yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis. Dalil sintetis yang memiliki signifikansi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Selanjutnya mengenai konfirmasi atas hipotesis. Jadi, suatu definisi yang baik dari ilmu yang dinyatakan oleh Robert Basel adalah yang pertama, suatu isi pengetahuan yang terklasifikasi dan sistematis, yang diorganisasikan sekitar satu atau lebih teori pusat, dan sejumlah prinsip-prinsip dasar biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, pengetahuan yang memungkinkan dilakukannya prediksi, dan dalam kondisi tertentu, pengendalian atas peristiwa-peristiwa di masa depan. Kemudian, kedua hipotesis yang dapat dikonfirmasikan dan disanggah tersebut datang dari pernyataan tunggal, yaitu pernyataan yang hanya mengacu kepada fenomena tertentu yang terkait dalam ruang dan waktu. Akan tetapi, ada hipotesis-hipotesis yang bisa tidak sepenuhnya dapat dikonfirmasikan atau dapat disanggah. Mereka adalah hipotesis yang muncul dari hukum-hukum statistika atau tendensius, yaitu pernyataan-pernyataan yang menyatakan suatu hubungan statistika yang ditentukan dengan longgar antara suatu fenomena dengan sejumlah besar variabel. Konteks penemuan teori akuntansi sama kayak teori lainnya yang enggak jatuh dari bumi secara tiba-tiba, no konteks. Teori akuntansi juga gitu. Jadi teori akuntansi ini ada setelah ada masalah atau kebutuhan yang harus diselesaikan. Makanya kita menilai bahwa teori akuntansi ini tepat dengan 3 syarat, yaitu dia harus relevan dengan masalah yang ada. Kalau misalnya teori ini nggak membersihkan atau nggak membantu masalah, atau mengurangi masalah, itu tadinya teori akuntansi itu nggak tepat. Lalu yang kedua yaitu dukungan empiris dan praktik bisnis. Jadi apakah teori ini sudah diuji atau dilakukan pada dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan ekonomi dan regulasi. Jadi apakah teori ini berkembang karena pengaruh lingkungan ekonomi atau karena kepentingan umum gitu. Nah, contohnya tuh apa aja sih, Nadine? Dulu itu perusahaan tuh kan cuma pakai akuntansi berbasis kas ya. Jadi benar-benar kalau ada uang masuk atau uang keluar aja yang dicatat. Tapi ada teori akuntansi akrual yang akhirnya memudahkan perusahaan untuk lebih efisiensi dan bisa melihat dengan jelas laporan keuangannya. Nah, itu termasuk contoh dalam konteks penemuan teori akuntansi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.